Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di Amin Fatkur Skanja di mata pelajaran informatika. Sahabat-sahabat pintarku semuanya, khususnya peserta didik SMK Negeri 1 Jambu kelas 10, hari ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran informatika yang berkaitan dengan sistem komputer. Ya. Nah, seperti apa elemen ini ya? Elemen sistem komputer ini bisa kalian simak dan tonton terus, jangan sekalian skip, karena nanti Anda akan menjadi paham melalui materi yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Di sistem komputer ini kita akan mencoba untuk memahami terkait dengan sistem kerja komputer, baik itu meliputi input, proses, output, dan storing atau istilahnya penyimpanannya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem kerja ya sebuah komputer, kita akan mengupas sedikit tentang sejarah singkatnya. Bahwa awal mula komputer itu dibentuk oleh seorang profesor matematika ya dari Inggris yang bernama Charles Babbage sekitar tahun 1822. Ya, di mana profesor ini ya Charles Babbage ini menciptakan komputer itu ya memang dikhususkan yang utama adalah untuk perhitungan, hitung-menghitung ya atau tabel angka. Yang diberi nama mesin tersebut adalah difference engine 0. Inilah awal mula komputer itu dibentuk. Nah, tentunya dari perkembangan sekarang tidak mungkin hanya sekedar untuk perhitungan angka, akan tetapi banyak yang bisa kita gunakan komputer itu, entah itu untuk pengolah kata ya, kemudian apalagi untuk editing video, kemudian juga untuk desain grafis, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan sekarang. Jadi tidak mungkin ya hanya sekedar untuk perhitungan angka. Pada prinsipnya di sini bahwa Charles Babbage ini menciptakan pertama kali ya hanya untuk perhitungan tabel angka. Itu ya, paham ya? Jadi awal mulanya hanya itu. Oke, next. Saya lanjutkan kembali. Nah, sahabat-sahabat pintar semuanya, ya, adapun definisi komputer dari beberapa ahli, ada yang mengatakan bahwa yang pertama, sebagai mesin menghitung, ya, dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa komputer adalah alat elektronik. Tugasnya adalah menerima input, memproses, kemudian juga mengolah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang satu lagi, saya hanya mengambil 3 contoh saja terkait dengan definisi komputer itu sendiri. Kemudian yang nomor 3, menurut Fuori, bahwa komputer itu adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia sendiri. Karena menurut teori ini adalah alat atau mesin ya. Jadi tidak mungkin dicampur tangani oleh manusia dalam pemikirannya, tetapi namanya mesin, yang bekerja adalah mesin itu sendiri ya. Oke, kita lanjutkan sahabat-sahabat pintar terkait dengan sistem kerja komputer itu seperti apa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada namanya PC standalone ya. Istilahnya komputer yang hanya digunakan oleh perusahaan kecil atau perseorangan untuk mengerjakan keperluan sehari-hari dan tidak tergantung dengan komputer lain dalam pengoperasiannya. Ini adalah contoh-contoh dari PC standalone, PC yang berdiri sendiri. Contohnya kalau di lab komputer mungkin ada yang seperti ini ya, desktop komputer. Kemudian juga ada netbook sama notebook, ini ada bedanya ya.
netbook sama notebook ya. Kemudian ada tablet komputer. Nah, sahabat-sahabat pintar semuanya, ada perbedaan sebetulnya ya antara netbook dan notebook sendiri. Kalau netbook itu biasanya ukurannya lebih kecil ya. Kalau notebook itu lebih besar atau istilahnya laptop gitu ya. Jadi kalau di rumah memiliki laptop yang kecil gitu ya, yang insinya sekitar berapa ya, 13 inch gitu ya, itu dinamakan netbook. Tapi kalau yang besar gitu ya, ukuran dari ukuran saja udah kelihatan, itu adalah notebook. Jadi cuma kita lihat saja dari secara physically itu bisa kelihatan sekali gitu ya. Nah, ini contoh dari PC standalone. Kemudian sahabat-sahabat pintar semuanya, kita akan masuk ke materi berikutnya. Ada 3 komponen utama dalam komputer. Yang pertama ada hardware, ada software, ada firmware. Ya. Jadi hardware itu meliputi perangkat keras. Kalau software adalah perangkat lunaknya, baik itu sistem operasi maupun aplikasi. Kemudian ada firmware-nya adalah atau orang ya. Orang yang mengoperasikan itu dinamakan firmware. Jadi 3 komponen ini ya saling terkait ya, satu kesatuan yang harus ada di dalam komponen utama. Kalau misalnya satu tidak ada, maka tidak bisa untuk berjalan sebagai mestinya ya, tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk prinsip dasar sistem kerja pada komputer itu seperti apa. Yang pertama adalah input, ya, di mana komputer ini menerima inputan, kemudian dilanjutkan menuju ke proses. Pada proses ini, maka akan menghasilkan sebuah outputan. Nah, jadi ada inputan, kemudian memprosesnya, ya, kemudian output, dan pada saat memproses di situ tentunya ada namanya istilah storing atau penyimpanannya. Jika misalnya suatu contoh kalian mengedit sebuah video, kemudian kalian akan simpan, ya, disimpan, kemudian suatu saat akan diedit kembali, maka disinilah ada namanya storing atau penyimpanan. Inilah prinsip dasar sistem kerja pada komputer. Ada proses input, ada processing di situ, ya, mengolah dari inputan itu, kemudian baik itu menyimpan dan bisa diedit kembali ya, kemudian menghasilkan sebuah outputan. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi dasar komputer. Ada namanya operasi masukan. Apa itu sebetulnya? Operasi yang menyangkut pemasukan perintah atau data ke komputer untuk diproses. Ini adalah operasi dasar dalam komputer melalui operasi masukan. Kemudian ada operasi aritmatika, di mana operasi meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini adalah dasarnya, operasi dasar di dalam komputer itu. Kemudian masuk lagi operasi logika, ya, di mana operasi yang digunakan untuk membandingkan data dan menentukan bahwa suatu nilai. Jadi yang kita inputkan, ya, inputan itu ke dalam komputer itu yang meliputi ini, ada operasi logika juga. Kemudian ada operasi penyimpanan yang menyangkut proses penyimpanan data pada media penyimpanan itu. Kemudian ada operasi keluaran, ya, di mana operasi ini menghasilkan atau menampilkan informasi yang telah diproses, ya, dari inputan, processing, kemudian ada penyimpanan, diolah di sana, kemudian baru menghasilkan sebuah informasi. Ya, itu adalah dasarnya, ya, operasi dasar dari komputer. Kemudian kita akan bahas yang pertama, karena tadi ada 3 komponen, hardware, software, dan firmware. Kita akan masuk ke hardware-nya sekarang, perangkat kerasnya. Contohnya seperti apa ya? Yang pertama kita akan masuk ke perangkat masukan, input device, ya. Kemudian kita akan masuk perangkat pemproses. Kalau hardware itu ada apa saja. Kemudian 3, perangkat penyimpanan, ya, storing device-nya ada apa saja. Kemudian ada perangkat keluaran atau output device. Dari hardware ini cakupannya ada 4. Yang pertama inputan, proses, kemudian penyimpanan, dan
keluaran. Nah, perangkatnya memasukkan atau inputan itu apa saja dalam hardware, kita bisa lihat contoh di sini ya. Nanti kita akan lihatkan beberapa gambar terkait dengan hardware. Kita akan masuk ke sini, kita akan bahas ini tentang input device, perangkat masukan, digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer sehingga mendapat suatu informasi. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat. Ini adalah contoh input device. Ada keyboard, ada scanner, ya, handheld scannernya, ada ini CD-ROM ya, ini floppy disk yang dulu ya. Kemudian ini ada joysticknya ya, ini ada mouse ya. Kemudian ini juga mouse-nya macam-macam bentuknya. Ya, ada pen ya ini ya, yang untuk menggambar itu. Kemudian webcam, joystick ya. Ini termasuk bagian input device. Kemudian perangkat pemroses, kita lihat ada apa ya nanti gambarnya. Nah, apa sih sebetulnya perangkat pemroses itu? Perangkat pemroses biasa disebut dengan CPU ya, atau istilahnya disebut Central Processing Unit. Nah, CPU sendiri merupakan sirkuit elektronik yang menjalankan pemrosesan, mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan komputer, serta mengendalikan perangkat input, output, dan penyimpanan. Nah, kalau misalnya komputer tidak ada CPU-nya, ya tidak bisa untuk berjalan ya sebagai mestinya. Maka ada namanya pemroses, harus ada CPU-nya. Ya. Nah, contohnya seperti apa pemroses itu, kita bisa lihat. Ini adalah kesatuan CPU ya. Ini CPU-nya. Nah, di dalam CPU pastinya ada namanya prosesor, dimana prosesor inilah yang akan memikirkan ya, istilahnya kayak otaknya ya. Otak dalam komputer itu adalah ini prosesornya, ini contohnya ya. Kemudian ini ada sebagai pendukung dari prosesornya untuk mendinginkan ya. Ini ada fan-nya untuk mendinginkan prosesor itu biar tetap dingin dalam bekerja. Nah, ini adalah CPU. Nah, di dalam CPU ada namanya motherboard. Sekarang kita akan masuk ke perangkat penyimpanan. Device ya, ini berfungsi untuk menyimpan data atau informasi. Mungkin Anda sudah tahu sahabat-sahabat semuanya, perangkat penyimpanan itu ada apa saja ya. Nah, dapat digunakan kembali diolah. Jadi perangkat penyimpanan itu kita bisa mengambil kembali, mengolah kembali gitu ya. Dapat dipindah ke komputer yang lain karena ada perangkat ini. Baik sahabat-sahabat pintar, sekarang kita akan masuk ke perangkat penyimpanan, di mana perangkat penyimpanan itu ada yang internal, itu ada RAM dan ROM. Ini biasanya tertanam pada CPU ya, jadi tidak bisa untuk kita bawa kemana-mana. Berbeda dengan penyimpanan seperti flash disk ya, itu beda, itu eksternal. Kalau yang internal itu ada RAM dan ROM, dimana sudah tertanam dalam CPU sendiri. Nah, masing-masing RAM dan ROM ini ada fungsinya. Yang pertama, RAM itu sebagai random access memory, berarti menyimpan masukan berupa data atau perintah bersifat sementara. Ini tidak permanen, hanya sementara saja. Ketika nanti komputer dimatikan juga nanti akan hilang gitu ya. Jadi tidak seperti flash disk kita simpan, kita masih pegang data tersebut. Kemudian yang berikutnya ada penyimpanan eksternal. Ini contohnya ada apa saja? Ada hard disk, flash disk, compact disk atau CD ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Kalau di dalam CPU itu ada hard disk ya. Kemudian ada floppy disk. Ini yang dulu ya, zaman dulu itu menggunakan floppy disk ya, kapasitasnya terbatas. Kemudian menggunakan yang optik, penyimpanannya berupa CD. Dulu kalau ingin menyimpan itu bisa menggunakan CD ya, yang dimasukkan nanti ke dalam CD-ROM-nya. Jadi kayak membuat film-film atau ya, kalau kalian misalnya lihat di penyedia penyewaan CD ya, itu juga termasuk bagian dari penyimpanan optik ya. Kemudian ada yang elektronik adalah berupa flash disk. Ini contoh. Kemudian kita akan masuk ke output device. Ini kita lihat ada di mana
Output device itu digunakan untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses. Nah, ada apa outputan itu? Bisa berupa tampilan layar monitor ya, di monitor itu. Kemudian ada suara. Kemudian juga ada cetakan. Ya, jadi ada 3 outputan device itu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang. Ini adalah contoh output device ya. Kalau tadi melalui tampilan gambar berarti lewat monitor. Kemudian ada suara berarti menggunakan sound ya. Sound. Kemudian kalau misalnya berupa output itu cetakan berarti kita menggunakan printer. Ini sebagai outputan device. Nah, sekarang kita akan masuk ke perangkat software ya, sahabat-sahabat pintar. Tadi kita sudah mencoba untuk melihat bagaimana ya perangkat-perangkat yang dibutuhkan di dalam sistem kerja komputer. Itu meliputi hardware-nya. Sekarang kita akan masuk ke software-nya ya. Kita bisa melihat software itu ada operasi sistem, kemudian ada aplikasi, ada software utility, dan ada software compiler. Nah, seperti apa kita bisa lihat. Operasi sistem atau sistem operasi ya, berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang dalam komputer sehingga dapat saling berkomunikasi. Kalau misalnya contoh handphone, kalau tidak ada sistem operasinya berarti tidak bisa untuk digunakan. Ya, sudah ada perangkat kerasnya berupa handphone, tetapi di dalamnya itu tidak ada sistem operasinya. Entah itu menggunakan Android gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa untuk digunakan. Maka di sini juga sama. Kalau komputer harus ada namanya sistem operasi. Contoh apa? Windows, Linux ya. Ini banyak sekali. Mac OS, Novell ya. Symbian, MS-DOS. Ini ada salah satu contoh, beberapa contoh sistem operasi. Nah, seperti itu. Tapi yang sering digunakan biasanya adalah karena sudah familiar dengan Windows gitu ya. Ini yang biasa didengar orang adalah Windows gitu ya. Kemudian kita lihat software aplikasi, di mana program ini digunakan untuk membantu melaksanakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Contohnya apa? Ada Office, ada internet ya, ada untuk desain, ada untuk game, ada untuk audio video ya. Contohnya di sini kalau Office ya misalnya Excel, Word ya, PowerPoint. Kemudian kalau internet ada Mozilla, kemudian ada Opera, ada Google Chrome ya, banyak sekali. Kemudian desainnya ada Photoshop, Corel Draw ya, banyak sekali terkait dengan desain. Kemudian kalau game mungkin ada FIFA ya, kemudian ada Ninja Saga, banyak sekali terkait dengan aplikasi game itu sendiri. Audio sendiri ada Winamp ya, Windows Media Player. Kalau untuk audio videonya bisa berupa GOM Player, VLC Media Player ya, banyak. Jadi sebetulnya ini adalah software ini digunakan untuk membantu pekerjaan tertentu ya. Contoh kita lihat ini adalah beberapa aplikasi. Berbeda dengan sistem operasi. Kalau sistem operasi ketika kita nyalakan komputer itu, maka ya loading pertama adalah Windows, misalnya Linux ya. Tetapi kalau aplikasi itu pendukung-pendukung dari sistem operasi tersebut. Jadi untuk membantu pekerjaan tertentu pada manusia ya. Ini contoh banyak sekali ya. Di dalam HP itu juga banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan itu untuk membantu kita dalam pekerjaan tertentu. Nah, itu adalah contoh dari aplikasi. Kemudian ada software utility, berfungsi untuk membantu mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi sendiri. Biasanya ini sebagai troubleshooting-nya ya, atau istilahnya kayak membantu untuk kinerja komputer itu lebih baik. Kalau misalnya kok komputer saya kok lemot gitu ya, mungkin tidak kenceng ya untuk menyimpan, untuk mengolah itu kok terasa berat sekali. Kemungkinan saja
ada virusnya atau mungkin ya kurang perawatan di sana, maka digunakan software utility ya. Ini contohnya, misalnya kalau banyak virus kita bisa gunakan beberapa produk dari antivirus ya, ada Avira, Eset, ada AVG, Avast, banyak sekali yang ada di internet itu. Ya, kemudian tool-tool bisa kita gunakan PC tool ya untuk memperbaiki di defrag ya, mendefrag untuk kinerja komputer itu semakin lebih baik. Oke, saya lanjutkan. Ada namanya software compiler sekarang, sahabat-sahabat pintar. Program yang digunakan untuk membuat sistem operasi, aplikasi, dan program lain. Biasanya kalau seorang programmer di sini dia menggunakan beberapa aplikasi untuk compilernya. Ada Visual Basic, Visual Workflow, Delphi, PHP, membuat web ya. Banyak sekali ya yang bisa kalian browsing ya di internet itu, yang termasuk software compiler itu apa saja banyak. Ini contohnya saja. Intinya adalah seorang programmer itu tentunya biasa menggunakan beberapa software compiler ya, yang untuk membuat program ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk komponen yang ketiga adalah brainware. Hardware sudah, software sudah, masuk ke brainware. Siapa brainware itu? Adalah seseorang yang melakukan menggunakan komputer tersebut. Ada 3 tingkatan dalam brainware tersendiri. Yang pertama adalah sistem analis, di mana seseorang yang melakukan rancangan analisa sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. Biasanya ada namanya programmer. Programmer itu adalah orang yang mengerjakan program yang berasal dari sistem analis sendiri. Jadi kalau ingin membuat game misalnya, membuat website gitu ya, atau membuat aplikasi apa gitu ya, biasanya programmer ini ya dia mendapatkan rancangannya terlebih dahulu dari seorang sistem analis tersebut. Maka nanti bisa dikerjakan programnya menggunakan apa saja ya, seperti tadi adalah software compiler, adalah bisa menggunakan Delphi, menggunakan FoxPro, menggunakan Visual Basic, atau menggunakan PHP, Java, banyak sekali yang berkaitan dengan software tadi ya, software compiler. Nah, kemudian yang terakhir adalah brainware sendiri ya. Yang terakhir adalah untuk brainware-nya adalah operator, dimana ini adalah seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan seorang programmer. Jadi kita itu ya, biasa saya juga termasuk seorang operator yang memanfaatkan, yang menggunakan, dan menjalankan program-program yang sudah dibuat oleh programmer. Ya, misalnya tadi kita bisa, ya, misalnya ini adalah software aplikasi PowerPoint. Tentunya ini adalah yang membuat seorang programmer. Nah, sekarang saya menggunakan, berarti saya sebagai operator yang hanya menjalankan menggunakan program tersebut ya. Jadi ada perbedaan dari brainware tersendiri. Ada sistem analis, programmer, dan operator. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, itulah ya. Terima kasih teman-teman sahabat kita semuanya. Itulah tadi materi tentang elemen sistem komputer. Setidaknya kita sudah mengetahui yang pertama ada hardware, software, kemudian brainware. Adapun sistem kerja tadi adalah melalui input, processing, kemudian ada penyimpanan, kemudian ada output. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa untuk menerapkan ya di kemudian hari. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.